bagaimana apakah kakak mengenal nama dan karir yang beliau atau tokoh politik yang saya tunjukkan pada hari ini kepada kakak? Baik, kalau tokoh yang diperlihatkan itu saya pikir semua mahasiswa harus mengamini bahwa Amin Rais atau Profesor Dr. Amin Rais juga salah satu penggerak dari pecahnya reformasi 1998. Dia salah satu kelompok gerakan reformasi. Hari ini dia menjadi ketua menjadi syuro atau partai umat. Dia juga bisa dibahasakan sebagai tokoh Muhammadiyah Tulen. Juga pernah berkarir menjadi atau biasa disebut bahwa dia juga bagian dari pendiri Partai Amanat Nasional. Barangkali itu sedikit gambaran saya tentang seputar Profesor Dr. Amin Rais. Kayaknya dengan seperti sangat memahami dari tokoh yang saya sampaikan pada hari ini. Lanjut saja pada pertanyaan kedua. Pertama, apa yang Anda paham tentang golput dan apa tanggapan dengan orang yang melakukan golput tersebut? Baik, langsung saya tanggapi. Golput itu adalah terminologi dari orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih untuk tidak terlibat dalam momen pemilihan dalam lain pemilih umum yang memilih untuk tidak terlibat dalam kontestasi demokrasi. Golput juga dalam pemikiran saya bahwa dia sesuatu yang tidak keliru, karena dalam undang-undang pemilu semua warga itu memiliki hak untuk memilih. Dia adalah hak, karena dia adalah hak maka bisa digunakan dan bisa tidak digunakan. Sebab karena dia bukan kewajiban maka tidak salah kalau golput ini dilaksanakan oleh individu yang tidak sepakat ini bakal salah. Juga terkait persoalan kenapa kita harus golput. Pertama, ada ketidakpercayaan pada calon yang akan dipilih. Kemudian ada kekecewaan terhadap kalau semisal ada petahana yang kemudian maju kembali, maka situ ada kekecewaan di situ. Sehingga kita memilih golput. Yang salah dari golput adalah kalau kemudian kita mengkampanyekan untuk memilih, untuk tidak memilih, itu yang salah, itu yang dilarang. Kalau tidak salah, hukumannya bisa sampai 2 tahun. Untuk diri sendiri, golput itu dibolehkan untuk mengkampanyekan atau mengajak orang banyak melakukan golput, maka itu yang keliru dan itu yang dilarang. Ini kalau sebenarnya golput. Jadi lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana Anda melihat kondisi politik saat ini? Dan apa yang menurut Anda menjadi tantangan terbesar yang dihadapi negara ini? Dihadapi negara ini. Bentuk politik atau perpolitikan atau kondisi tadi sebagaimana dikatakan, kondisi politik Indonesia hari ini tidak jauh beda dengan kondisi pada tahun 2019. Antara pertarungan kalau presiden ada Prabowo, ada Jokowi, sama dengan hari ini ada beberapa nama. Semua ini bukan yang Prabowo, Anies Baswedan, bahkan kembali lagi naik kembali lagi nama yang tidak asing yaitu Prabowo. Kondisinya sama, kondisinya hampir sama, yaitu mengajak kita semua untuk kembali sadar bahwa momentum politik ini, momentum pemilihan umum sebentar lagi akan terlaksana. Oleh karena kita sebagai pemuda masyarakat mahasiswa harus memahami kondisi dan harus punya analisa yang tajam. Sepertinya memilih ataupun tidak memilih, kita harus punya standar kenapa saya harus memilih ini, apakah dia legislatif atau presiden, gubernur, bahkan sampai ke bupati. Mahasiswa harus menjadi epicentrum, mahasiswa harus menjadi kekuatan yang akan menjadi benteng bagi bagaimana Indonesia sampai 2010.
menjadi kepala pertanyaan ketiga. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu adalah Apa pandangan Anda tentang pentingnya partisipasi politik dalam masyarakat dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan rakyat dalam proses politik? Bagaimana keterlibatan? Saya pikir keterlibatan itu harus dipahami sebagai sesuatu yang aktif. Terlibat bukan hanya pada saat kita masuk di TPS untuk memilih, tapi terlibat itu harus didefinisikan secara luas. Proses jauh hari sebelum proses pemilihan, maka mahasiswa, pemuda, masyarakat sadar bahwa mengkampanyekan untuk menyuarakan hak pilih kita itu adalah sesuatu yang diharuskan dalam proses demokrasi. Kenapa kita harus memilih aktif? Sebab kalau bukan kesadaran kita untuk melihat wajah Indonesia 5 tahun ke depan, kalau kita tidak sadar maka lebih baik kita diam. Kalau kita memenuhi akan keresahan kita, kekhawatiran kita dengan persoalan kondisi Indonesia selama pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo selama 10 tahun, maka kita harus terlibat aktif untuk mengkampanyekan siapa selanjutnya, ataupun kalau pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun ini dia baik menurut kita, maka kita harus kembali itu kepada Pak Jokowi untuk siapa yang direkomendasikan oleh beliau. Dia adalah kepercayaan dia. Juga kalau mau aktif dan solusi kenapa harus aktif, maka pertama adalah sosialisasi di masyarakat bahwa pemilihan ini bukan hanya ini adalah kepentingan bangsa dan negara. Ini adalah usaha atau upaya untuk menjaga wajah Indonesia, maka seharusnya baik di pusat sampai dengan daerah itu harus aktif sosialisasi di masyarakat, baik dalam bentuk silaturahmi yang dari rumah ke rumah atau dalam bentuk komunitas. Saya pikir itu solusi yang terbaik dalam hemat saya agar tidak ada jarak antara adalah kalau kemudian ada batas pemisah antara pemimpin dan masyarakat, maka itu akan menjadi satu problematika atau satu permasalahan yang substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khusus karena kita adalah negara demokrasi, maka harus ditingkatkan, harus dilekatkan antara pemerintah dan masyarakat supaya kita sama-sama bisa satu arah yang membawa wajah Indonesia jadi mana cita-cita bisa masuk hari itu sedikit kepada apa yang saya pikirkan baru dan baiklah, itulah wawancara lagi dengan saudara Dika. Tadi sudah Sekian dan terima kasih.